Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan kakak pada hari ini. Sehat-sehat ya adik-adik, jangan sakit-sakit. Ya puji Tuhan adik-adik, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami ucap syukur ya Tuhan, jikalau pada hari ini sebelum tidur kami menikmati firman-Mu, kami mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan biarlah ini menjadi bekal, firman Tuhan ini menjadi bekal bagi hidup kami dalam menjalankan hidup kami sehari-hari ya Tuhan. Biarlah Kau pimpin waktu perenungan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini bertemakan mandat Tuhan bagi manusia. Mandat Tuhan bagi manusia. Firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 28. Kejadian 1 ayat 1 sampai 28. Kejadian 1 ayat 1, LAI memberikan judul Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis bintang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita,
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Sedemikian jauh firman Tuhan yang kita baca adik-adik. Biarlah berbahagia bagi mereka yang mendengar lalu melakukan firman itu dalam kehidupannya hari lepas hari. Tuhan menciptakan langit dan bumi serta isinya dari yang belum berbentuk dan kosong. Tuhan itu Maha Kuasa. Jadi dia bisa menciptakan, mengkreasi langit dan bumi ini dari yang belum ada menjadi ada. Langit, bumi, serta segala isinya dari hari pertama hingga hari kelima, bahkan hari keenam itu Tuhan juga menciptakan binatang juga sebelum menciptakan manusia. Itu semua Tuhan ciptakan hanya dengan menyebut sesuai dengan perkataan yang Tuhan ucapkan sendiri atau firman Tuhan yang Tuhan keluarkan. Tuhan hanya berfirman. Ini jadi, itu jadi, semua jadi. Namun, khusus untuk manusia, Tuhan menciptakannya dengan spesial. Tidak hanya dengan perkataannya saja yang keluar dari mulut Allah. Tapi Tuhan juga memahat manusia itu dari debu dan tanah. Dan kemudian, bukan sekedar membuat dari debu dan tanah, Tuhan memberikan nafas hidup kepada manusia. Jadi disitulah manusia itu sempurna, karena Tuhan memahatnya, membuatnya sendiri dari tangan Tuhan Allah. Dan yang kemudian yang lebih spesial lagi, Tuhan menghembuskan nafas hidup kepada manusia. Adik-adik, melalui firman Tuhan ini, kita coba fokus adik-adik pada ayat ke-26 sampai 28. Ada perintah Tuhan bagi manusia di sana. Ada mandat Tuhan bagi manusia. Ada kata-kata taklukkanlah dan berkuasalah. Itu merupakan satu perintah yang baik, yang positif untuk manusia jalani dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk menaklukkan dan menguasai bumi ini, memakai segala sesuatunya, itu dengan gambar dan rupa Allah, sesuai yang Allah mau. Maksudnya adalah menaklukkan, menguasai bumi dengan penuh kasih, merawat. Namun, karena manusia jatuh dalam dosa, perintah Tuhan yang tadinya baik, yang positif itu menjadi bermakna negatif, adik-adik. Manusia menaklukkan dan berkuasa atas bumi ini dengan semena-mena. Contohnya, penebangan hutan secara liar, adanya kebakaran hutan. Kebakaran hutan bisa saja terjadi secara normal, tanpa campur tangan manusia. Tapi yang sering kali terjadi, sengaja dibakar hutan untuk buka lahan. Dan yang lebih parahnya lagi, di Nusa Tenggara, yang ada namanya Pulau Komodo, Komodo mulai mau punah. Nah, sebagai manusia, adik-adik, kita diajak untuk merawat bumi ini, menguasai dengan penuh kasih. Sama halnya adik-adik diberikan kuasa sama guru untuk jadi ketua kelas, untuk jadi bendahara kelas. Dan di situ terlihat kepemimpinan adik-adik. Apakah adik-adik menjadi ketua kelas yang semena-mena, yang semau gue, tapi juga ada kepemimpinan, apakah tuh adik-adik memimpin kelas itu dengan penuh kasih? Bisa dengan otoriter. Dengerin nih ketua kelas berbicara. Bisa seperti itu.
Tapi bisa juga dengan penuh kasih, ditanya kepada anak-anak yang lain. Nah, juga ada yang diberikan kuasa jadi bendara kelas. Adik-adik dipercaya untuk memegang uang kelas yang dikumpulkan sama teman-teman. Satu kelas. Diberikan kuasa. Apakah adik-adik mau menjaga uang itu dengan baik atau malah memakainya sesuai dengan yang adik-adik mau? Dipakailah uang kas kelas buat jajan adik-adik sendiri. Padahal adik-adik dipercaya bendahara. Tatonya pas hitung-hitungan sama guru, wah, lain nih jumlahnya. Disitulah diperlukan satu yang namanya kesetiaan adik-adik dalam menjadi bendahara. Setia nggak adik-adik melakukan tugas tanggung jawab sebagai bendahara dari hal yang kecil? Itu dari hal yang kecil adik-adik. Kalau dari hal kecil aja memegang bendahara atau kas kelas itu ya, memegang uang kas itu dengan tidak setia adik-adik dengan semena-mena, bisa jadi itu baru dalam jumlah kecil. Bisa jadi nanti suatu saat kalau adik-adik menggunakannya dengan semena-mena, adik-adik bisa menjadi koruptor, bisa menggelapkan uang. Ketua kelas juga dalam memimpin, adik-adik nanti dipercayakan untuk memimpin satu perusahaan. Kalau adik-adik menggunakan kuasa sebagai ketua kelas, hal yang kecil aja adik-adik dipercayakan sama guru, adik-adik semena-mena, nanti jadi bos di satu perusahaan, semena-mena pula. Itu menjadi ada rumusannya. Tuhan berkata, setialah pada hal kecil, maka kamu nanti akan diberi tanggung jawab dalam hal perkara yang besar. Kalau kamu setia dalam hal kecil. Tapi kalau hal kecil aja nggak setia, bagaimana mau dikasih hal yang besar? Hancur nanti perusahaan adik-adik. Jadi bos, pakai uang perusahaan semena-mena. Memang sebagai bos bisa pakai uang perusahaan. Tapi justru untuk menjalankan perusahaan itu. Bukan malah untuk memperkaya diri sendiri. Itulah firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Dan biarlah itu menjadi satu perenungan bagi adik-adik, di mana adik-adik dalam menjalankan mandat perintah Tuhan dari kisah penciptaan ini, adik-adik bisa aplikasikan di dalam kehidupan adik-adik dalam sekolah sehari-hari. Apakah adik-adik menjadi bendahara yang baik? Ataukah sudah menjadi ketua kelas yang baik? Dan mari kita sama-sama menenungkan dan adik-adik melakukan firman ini dengan baik. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur ya Tuhan, kami diingatkan mandat perintah Tuhan pada kisah penciptaan ini yang ternyata sangat relevan bagi kami, dalam kami, di sekolah kami, maupun sekarang bagi hamba-Mu sendiri dalam menjalankan perusahaan. Dan itu sangat relevan sekali Tuhan, bagaimana kami untuk bisa memakai satu kuasa yang Tuhan berikan bagi kami atas bumi ini, biar kami dapat Tuhan mampukan untuk merawat bumi ini yang sudah semakin menuju arah pemanasan global yang semakin parah, dan biar kami dapat memelihara bumi ini dengan lebih giat lagi, dengan penuh kasih merawatnya, dan juga kami dapat menjalankan kehidupan kami sehari-hari di sekolah, menjadi ketua kelas, menjadi bendahara kelas dengan baik, sesuai dengan Tuhan mau, dan menjadi apa yang Tuhan mau di masa depan bagi adik-adik yang sekarang sedang menjalankan sekolah. Biarlah mereka mendapat masa depan yang baik melalui firman Tuhan hari ini. Inilah doa dan perenungan kami ya Tuhan, dan biarlah Kau pimpin kehidupan kami dari hari ini hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin.